Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Fitriana, NIM saya 190384202063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rencana pembelajaran matematika yang telah saya buat serta hasil uji coba yang telah saya lakukan pada siswa kelas 6 SD di SDN 008 Teluk Sebung. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemecahan masalah matematika oleh Ibu Rindy Antika, SPD MPD. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan format dari rencana pembelajaran matematika yang telah saya buat. Yang pertama, saya melakukan identifikasi mata pelajaran. Nah, di sini sekolah yang saya teliti adalah SD Negeri 008 Teluk Sebung di Bintan. Nah, mata pelajaran ini adalah mata pelajaran matematika untuk kelas 6 semester 1. Kemudian yang kedua, saya mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Yang pertama, standar kompetensi itu saya ingin siswa itu dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya dengan menggunakan sifat-sifat operasi hitung pada operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. Nah, indikatornya di sini saya merumuskan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Dan yang kedua, menganalisis soal dalam bentuk pemecahan masalah dan menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat yang terdapat di dalamnya. Nah, alokasi waktunya ini adalah 2 jam pelajaran untuk satu pertemuan. Tujuan pembelajaran yang saya rumuskan yaitu yang pertama, siswa dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, siswa dapat menggunakan sifat-sifat operasi hitung dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam soal operasi hitung bilangan bulat. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis soal dalam bentuk kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat yang terdapat di dalamnya. Kemudian, saya menyusun materi pembelajaran. Yang pertama, membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Yang kedua, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, operasi hitung bilangan bulat. Metode pembelajarannya menggunakan pendekatan konstruktivis, di mana siswa itu lebih aktif daripada gurunya. Kemudian metodenya dengan diskusi dan tanya jawab. Nah, selanjutnya strategi dan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu kan ada kegiatan pendahuluan, di mana guru melakukan apersepsi dan motivasi. Di sini saya sebagai guru menjelaskan manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menentukan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli beberapa barang. Nah, kegiatan intinya, guru mengorganisasikan kelas dalam kelompok-kelompok siswa untuk belajar dan menyampaikan target belajar yang harus dicapai. Secara berkelompok, siswa diminta untuk memahami sifat-sifat mengerjakan operasi hitung bilangan bulat, sementara guru berkeliling memberikan bimbingan kepada tiap-tiap kelompok siswa seperlunya. Kemudian selanjutnya, siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Kemudian guru menunjuk beberapa kelompok siswa secara acak untuk menyajikan hasil kerja kelompok dan siswa lainnya diminta untuk mencermati serta memberikan tanggapan. Kegiatan penutupnya, dengan bimbingan guru, siswa merangkum hasil pembelajaran dan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran bersama. Kemudian sumber belajar dalam pembelajaran ini yaitu menggunakan buku siswa atau LKS. Nah, penilaian pada saat ini penilaiannya adalah penilaian secara kognitif, yaitu dengan menggunakan tes tertulis. Kemudian bentuk instrumennya itu menggunakan soal tes. Nah, soalnya itu ada 5 saya buat. Yang pertama, soal dengan pemahaman konsep, di mana itu hanya konsep-konsep mengenai operasi hitung bilangan bulat biasa seperti ini. Kemudian
bentuk soal yang kedua itu adalah soal pemecahan masalah. Seperti ini. Jadi total soalnya ada 5. Nah, kemudian saya melakukan uji coba kepada siswa di SDN 008 Teluk Sebong bernama Janeta Nafisa. Nah, berikut adalah hasil jawaban siswa, di mana pada nomor 1 siswa menjawab pada pemahaman konsep ini, siswa menjawab 2 soal benar dan 1 soal salah. Kemudian pada pemecahan masalah, siswa menjawab 2 soal benar. Saya menilai siswa menggunakan langkah-langkah dari pemecahan masalah matematika. Nah, pada langkah pertama itu, langkah memahami masalah. Jika dilihat dari jawaban siswa, dari kelima jawaban siswa itu tidak menuliskan diketahui dan ditanya oleh soal. Namun, siswa itu mampu menjawab permasalahan dengan tepat dan benar. Jadi, siswa dapat dikatakan telah memahami masalah karena mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. Hal ini dikarenakan siswa telah terbiasa mengerjakan soal tanpa menulis apa yang diketahui dan ditanyai soal. Nah, kemudian dalam merencanakan penyelesaian, siswa itu dapat dilihat bahwa siswa telah melakukan atau membuat strategi dan prosedur yang tepat dalam mengerjakan soal, seperti misalnya dia mendahulukan perkalian terlebih dahulu, pembagian terlebih dahulu, baru mengurangkan atau menambahkan. Nah, seperti ini juga. Kemudian dalam pelaksanaan, di sini ada satu soal yang siswa jawab salah, yaitu pada soal nomor C. Nah, di sini siswa hanya salah pada jawaban negatif 51 ditambah 14 sama dengan negatif 37. Padahal jawaban sebenarnya adalah negatif 44. Jadi di sini dapat diketahui bahwa siswa itu salah dalam melakukan operasi hitung. Siswa ini kurang teliti dalam memperhatikan pengerjaannya, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam menjawab soal. Padahal prosedur yang digunakan itu sudah tepat. Kemudian, memeriksa kembali proses dan hasil. Nah, di sini melihat ada satu kesalahan dalam menjawab, berarti siswa tersebut tidak melakukan yang namanya mengecek ya. Siswa tidak melakukan pengecekan pada jawabannya, atau dia merasa telah puas dengan jawabannya sehingga dia tidak melakukan pemeriksaan kembali pada proses dan hasil. Nah, berikut ini merupakan kesimpulannya. Kesimpulan ini sudah tercantum dalam penjelasan saya sebelumnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan atau presentasikan dari hasil rancangan pembelajaran saya dan pemecahan masalah matematika pada uji coba saya. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.